Baik, IKPR tentang pengelolaan uang persediaan atau tambahan uang persediaan, di mana diatur oleh Perdirjen Perbendaraan nomor 5 garis miring DB tahun 2024. Dalam IKPR ini untuk indikator pengelolaan UP dan UP ini dibagi menjadi dua komponen Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu UP dan TUP tunai, di mana mendapatkan bobot 90%. Kemudian yang 10% yaitu UP KKP. Nah, dalam UP dan TUP tunai sendiri ini ada 3 subkomponen yang terdiri dari ketepatan waktu, di mana ketepatan waktu ini mendapat poin yang besar yaitu 50%. Kemudian yang kedua adalah persentase IUP disebulankan yaitu 25%, dan yang ketiga yaitu setoran, persentase setoran ya, sisa setoran UP maupun TUP sebesar 25%. Kemudian indeks kompositnya menjadi 100% antara tunai dan UP KKP. Nah, namun demikian ada beberapa kasus Bapak Ibu ya, bahwa UP dan TUP yang dimiliki Satker ini tidak semuanya memiliki UP KKP. Jadi untuk penilaiannya itu yang di sini terbagi menjadi 4 kasus ya. Yang pertama untuk Satker yang tidak memiliki UP KKP, ini yang dihitung adalah UP tunai saja, UP TUP tunai, sehingga nanti memperoleh nilai akhir konversi 90%. Kemudian kasus yang kedua yaitu untuk Satker yang sudah memiliki KKP atau UP-nya ada UP tunai dan KKP namun belum ada transaksi KKP, ini juga mendapatkan konversi 90%. Kemudian kasus yang ketiga ini sudah terdapat transaksi KKP namun belum mencapai target transaksi KKP. Nah, targetnya ini ditetapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran ya. Tiap triwulan ini mendapatkan porsi tersendiri. Untuk Satker yang sudah memiliki transaksi KKP namun belum mencapai target triwulanan, ini akan mendapatkan nilai komponen 100 untuk nilai UP KKP-nya, dan nilai akhir konversinya adalah 100%. Kemudian kasus yang terakhir yaitu Satker sudah memiliki juga transaksi KKP namun sudah mencapai target yang ditetapkan ini, maka nilai komponen untuk UP KKP-nya adalah 110 dan mendapat nilai akhir konversi 100%. Selanjutnya kita bahas dulu yaitu komponen UP dan TUP tunai yang nilainya 90%. Yang pertama ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini adalah berdasarkan jumlah SP2D GUP atau GUP nihil atau GU TUP atau TUP nihil ya, yang tepat waktu disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan. Selanjutnya untuk penalti nilai apabila terdapat setoran UP atau TUP yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember atau akhir tahun berjalan. Nah, ketepatan waktu itu sendiri ini dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP atau TUP. Kemudian ketepatan waktu pertanggungjawaban UP TUP ini ada 3 poin, yaitu yang pertama tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP isi atau GUP nihil. Kemudian tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D pertanggungjawaban TUP. Dan yang ketiga, tanggal SP2D GUP isi ke tanggal SP2D GUP isi berikutnya.
Kemudian mempertimbangkan juga sisa dana UP atau TUP yang belum di-store pada akhir tahun atau 31 Desember sebagai penalti nilai kinerja. Jadi penghitungan ketepatan waktu ini adalah dihitung berdasarkan jumlah hari yang ada di kalender periode terkait, Bapak Ibu ya. Misalkan di sini ada tanggal 20 Februari ke 20 Maret, ini adalah dihitung 28 hari. Jadi kalau pertanggungjawaban GU atau revolving GU gitu ya, karena kita kenal dengan istilah itu, ini melebihi, misalkan untuk bulan Februari sampai dengan 20 Februari sampai dengan 20 Maret ini melebihi dari 20 hari kalender yang ada di bulan Februari, maka ini statusnya adalah terlambat. Kemudian untuk tanggal 17 Januari sampai dengan 17 Februari ini karena umurnya bulan Januari adalah 31 hari, jadi batasnya 31 hari ini. Kalau melebihi ini menjadi satunya terlambat, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya untuk persentase GUP disebulankan, yaitu mendapatkan bobot nilai 25%. Ini persentase GUP adalah besaran UP yang dipertanggungjawabkan atau diajukan revolvingnya ke KPPN. Kemudian persentase GUP ini disebulankan itu adalah besaran persentase GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh persentase GUP yang setara dalam sebulan. Formulasinya yaitu persentase GUP disebulankan, yaitu berapa realisasi GUP dibandingkan dengan jumlah UP-nya di awal tahun dikalikan jumlah hari dalam bulan tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah persentase setoran TUP atau total TUP dalam setahun. Ini nilainya 25%. Jadi persentase TUP ini adalah jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam satu tahun anggaran. Jadi misalkan ada beberapa kali TUP dalam satu tahun anggaran, maka ditotalkan dulu, kemudian menjadi pembilang ya. Kemudian setoran TUP-nya juga ditotalkan apabila masing-masing TUP tadi memiliki setoran. Contohnya dalam setahun ini Satker mengajukan TUP dan menyetorkan sisa TUP yang tidak terpakai. Misalkan ada TUP di 18 Mei ini senilai 1 miliar, kemudian ada sisanya jumlah 100 juta ini yang di-store. Kemudian TUP di 1 Oktober ini ada 5 miliar, tidak ada setoran. Dan TUP yang ketiga tanggal 3 Desember ini senilai 50 miliar, setorannya senilai 10 miliar. Maka prosentasenya menjadi 101 ya, nilai dari yang di-store. Setorannya yaitu 10 M ditambah dengan 100 juta, 10,1 M dibagi total TUP yang dimintakan, maka persentasenya menjadi 18,03%. Selanjutnya, nah ini ilustrasi Bapak Ibu untuk kinerja UP dan TUP tunai ya. Misalkan ini dalam 1 tahun, suatu Satker yang dari awal dimulai dengan permintaan UP senilai 60 juta ya. Kemudian GUP di bulan 4 ya. Awal permintaan UP di bulan 3, kemudian GUP bulan 4 dan seterusnya. Kemudian di bulan ke-12 ini ada TUP ya. Terus GUP lagi, GUP nihil, setoran, dan GTUP tunai. Nah, inilah perhitungan persentase GUP-nya ya. Dari pertama kita lihat ketepatan waktunya ya. Di baris yang kedua, ini awalnya di tanggal 7, permintaan UP tanggal 7 bulan 3,
kemudian GUP-nya di tanggal 5 bulan 4. Jadi ini tepat waktu ya, karena di bulan Maret ada 31 hari kalender, kemudian ini sampai tanggal 5 April saja pertanggungjawaban atau GUP-nya ya, bukan tanggal 8. Kalau tanggal 8 April ini tentu akan melewati hari kalendernya. Jadi ini dihitung menjadi tepat waktu. Nilainya adalah 100 ya, nilai ketepatannya. Dan seterusnya ini jika di tanggalnya lebih kecil ya, lebih mudah dari bulan sebelumnya, tanggal 7 ke tanggal 5, kemudian yang baris ketiga ini ke tanggal 3, ini lebih mudah lagi. Nah ini maka statusnya adalah tepat waktu dan nilai ketepatan waktunya ini adalah 100. Kemudian jika terlambat ini di baris yang ke-8 itu dari 23 Agustus, kemudian GUP-nya berikutnya adalah 25 September, ini menjadi terlambat statusnya dan nilainya 0. Nah, untuk ketepatan waktu ini sendiri, kemudian di ini Bapak Ibu ya, nilainya adalah rata-rata dari total awal GUP ini ya sampai dengan akhir tahun, dibagi dengan berapa kali transaksi ini, sehingga didapatlah nilai 83. Kemudian untuk persentase GUP disebulankan, yaitu di baris yang kedua ini ada GU-nya, ini misalkan di GU-kan senilai 60 juta, UP 60 juta, diukan 60 juta, sehingga ini adalah 100% GU-nya Bapak Ibu ya. Kemudian persentase GU-nya berarti 100%. Dan seterusnya ini kemudian di baris yang keempat ini di bulan Mei, ini yang di GU-kan hanya 30 juta sekian ya, yaitu persentasenya hanya 51,15%. Kemudian juga di baris yang ke-6 ini persentase GU-nya hanya 85,50%. Nah, ini untuk perhitungan persentase GU disetahunkannya adalah 100% ya, di kolom persentase GUP dikalikan nilai ketepatan waktunya sehingga nilainya 100 dan seterusnya. Kemudian ini rata-ratanya adalah dijumlahkan Bapak Ibu ya, dari atas ke bawah, kemudian ini nilai dirata-ratakan dibagi menjadi berapa transaksi sehingga didapatlah 90,13%. Nah, kemudian untuk setoran TUP ini hitungnya as last known ya, pada akhir tahun saja. Kemudian ini di sini di baris ke-14 ada setoran TUP itu senilai 210.000 ya, dari TUP-nya sebesar 20.786. Nah, jadi 210.000 dibagi dengan jumlah total TUP 20.786 ini adalah 1, sehingga 100 dikurangi persentase tadi menjadi 98,99. Sehingga nilai komponen UP-TUP tunai yang 90% itu adalah 50 persentase untuk bobot ketepatan waktu dikalikan 83 ditambah dengan 25% kali persentase GUP disebulankan 90,13, kemudian juga setoran TUP yaitu 25% kalikan 98,99 sehingga didapatlah nilai kinerja komponen UP-TUP tunai yaitu 88,78. Selanjutnya untuk komponen UP-KKP yaitu yang bobotnya 10%, ini metode perhitungannya adalah yang pertama, nilai yang akan menjadi dasar dari pencapaian target adalah nilai besaran UP-KKP Satker per bulan yang telah ditetapkan oleh
KPPN, untuk kemudian nilai tersebut disetahunkan atau dikalikan menjadi 12 bulan. Data-data transaksi KKP yang digunakan adalah data-data transaksi KKP per Satker yang sudah tersedia dalam aplikasi OSPAN. Target transaksi, nah ini yang target tadi ya, transaksi penggunaan KKP ini setiap triwulan ditetapkan berdasarkan UP KKP Satker per bulan yang disetahunkan. Dengan target per triwulan ini ditetapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Untuk triwulan 1 adalah 1% dari nilai UP KKP yang disetahunkan. Kemudian triwulan 2 adalah 5%, triwulan 3 9%, dan triwulan 4 12,5%. Nah, poin yang diberikan untuk penggunaan KKP yang telah mencapai target adalah 110. Kemudian poin yang diberikan untuk pengguna KKP yang belum mencapai target adalah 100, dan nilai kinerja KKP dalam setahun adalah nilai rata-rata kinerja KKP dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini ada UP KKP senilai 50 juta, kemudian perhitungan UP KKP disetahunkannya adalah 50 juta kali 12 menjadi 600 juta. Kemudian untuk triwulan 1 ini targetnya adalah 1%, triwulan 2 5%, triwulan 3 9%, triwulan 4 12,5%. Jadi dengan target ini 1% daripada UP KKP yang disetahunkan adalah untuk triwulan 1 6 juta, triwulan 2 30 juta, kemudian triwulan 3 54 juta, dan triwulan 4 75 juta. Nah, misalkan di sini realisasi UP atau TUP KKP secara kumulatif ini adalah 4 juta di triwulan 1, kemudian triwulan 2 adalah 35 juta, triwulan 3 adalah 57 juta, dan triwulan 4 70 juta. Sehingga nilai KKP-nya, karena ini triwulan 1 belum mencapai target, ini nilainya adalah 100, kemudian nilai triwulan 2 sudah mencapai target ya 35 juta, lebih besar daripada targetnya gitu ya, jadi nilai 110. Kemudian triwulan 3 juga 110, triwulan 4 ini karena belum mencapai target nilainya 100, sehingga nilai untuk di KPA untuk selama 1 tahun ini adalah 100 ditambah 110 tambah 110 tambah 100 dibagi 4, sehingga nilainya adalah 105. Nah, ini ilustrasi Bapak Ibu untuk KKP Satker ya. Misalkan di periode Januari ini ada UP KKP 24 juta, sehingga UP KKP disetahunkan dikalikan 12 menjadi 288 juta, dan target di triwulan 1 ya, ini 1% sampai dengan bulan 3 1%. Ini nominal targetnya adalah 2.880. Kemudian penggunaan KKP ini di bulan 1 adalah 658 juta, sehingga nilai kinerjanya adalah 100 ya, karena belum mencapai targetnya. Kemudian realisasi KKP di bulan 2 adalah 1.549.000. Ini juga di bawah targetnya, nilai 100. Demikian juga di bulan Maret nilainya 100 karena belum mencapai target. Nah, selanjutnya di bulan keempat ini misalkan UP KKP-nya bertambah menjadi 50 juta, sehingga disetahunkan menjadi 600 juta. Kemudian target di triwulan 2 adalah 55%, sehingga nominal targetnya 30 juta di triwulan 2. Nah, ini misalkan penggunaan KKP-nya adalah 12,764 juta. Ini juga masih di bawah target, sehingga nilai kinerjanya 100. Kemudian di bulan 5 juga nilai kinerjanya 100, dan di bulan 6 ini nilai kinerjanya 110,
ya, karena realisasinya lebih besar daripada targetnya ya, 32 juta sekian dibandingkan dengan 30 juta, sehingga nilai kerjanya 110. Nah, kemudian untuk triwulan selanjutnya, ini triwulan 3 99% targetnya, kemudian realisasinya ini misalkan 54 juta ya, di atas ini di bawah apa namanya, realisasinya misalkan 41 juta, ini di bawah target, ini 100, kemudian dan seterusnya. Ini di bulan 9 110, kemudian juga untuk di triwulan 4 ini ya mencapai di atas target semua, sehingga nilainya 110 semua, sehingga di rata-rata Bapak Ibu nilai kinerja untuk apa namanya, KKP ini adalah 107,5. Nah, jadi untuk perhitungan kinerja pengelolaan UPT-UP ini adalah yang kinerja UPT-UP tunai ditambah nilai kinerja dari UPKKP. Jadi yang tadi di atas untuk UP tunainya ada 88,78, itu bobotnya 90%, ditambahkan dengan UP KKP-nya 107,5%, 5,5 ya, kali bobotnya 10%, sehingga 79,9% ditambah 10,75%, ini menjadi nilai kinerja total pengelolaan UP KKP adalah 90,65. Ini Bapak Ibu ya, memang kalau dari sisi capaian di IKP itu sebenarnya sudah termasuk tinggi Bapak Ibu ya, 98, gitu ya untuk bulan Juli kemarin. Namun kalau saya cek gitu ya, ternyata dari periode Januari sampai dengan Juli ini ada 74 satker gitu ya yang statusnya terlambat ya. Nah, sedangkan keterlambatan sendiri itu kan mendapat poin yang bobotnya yang paling besar tadi ya dari UP tunai, yaitu 50% tadi. Nah, 50%. Nah, ini apa namanya, mudah-mudahan gitu ya sampai akhir tahun nggak turun ya, dengan cara ya kita menghimbau kepada satker ya. Biasanya Pak Yosep rajin nih setiap minggu sekali ini di grup disampaikan monitornya gitu ya, yang belum UP. Ini juga mungkin dari sisi KPPN sendiri ya, kalau apa namanya, UP yang masuk hari itu gitu ya, mudah-mudahan bisa diproses di hari itu juga gitu ya, kecuali kalau masuknya di atas jam ini ya, setelah jam istirahat gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi SP2D di hari berikutnya gitu. Kalau misalkan apa namanya, sudah jatuh tempo di hari tersebut, seperti itu Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu apa namanya, materi tentang pengelolaan UPT-UP. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yosef.